Saya bertemu dengan Pak Daud, seorang pengurus masjid di dusun ini. Selain itu, ia juga merupakan ketua mu'alaf atau orang yang dituakan di dusun ini dalam pengurusan masjid. Darinya saya menemukan banyak cerita tentang dusun ini. Ini malam pertama kami di Dusun Kinambu. Setelah tiba, kami bersiap melakukan perkenalan awal dengan jemaah masjid. Ya, Zat. Gimana, Zat? Kondisi di sini, Zat? Masya Allah, saya butuh perjuangan. Sampai ke desa ini butuh waktu yang lama. Sampai di sini listrik tidak ada, sinyal pun tak ada. Masya Allah, saya. Nanti kita coba cari sinyal, Zat. Katanya ada di atas gunung, katanya. Iya, Masya Allah. Gimana, Zat? Mbak, apa bang? Gimana? Mantap, alhamdulillah. Di awal perjalanan tadi kita mendapatkan cuaca yang begitu panas dengan matahari yang mendukung. Namun di pertengahan jalan kita ada kendala sedikit hujan. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita sehingga di waktu ini maghrib kita sampai di wilayah Kinambu. Alhamdulillah ala hadi ni'am. Ya bang. Ya, Zat. Jadi nanti apa aja kegiatannya, Zat? Insya Allah kalau kita akan melihat kegiatannya mungkin akan dimulai dengan pembukaan dengan melihat semangat anak-anak itu membuat kita tetap semangat. Insya Allah kita akan segera untuk membuka kegiatan tersebut. Inilah kondisi dusun di malam hari. Rumah-rumah warga mengandalkan lampu aki dan api. Dimas kan? Penjelasan Pak Daud, dusun ini belum ada listrik, hanya mengandalkan panel surya dan penerangan tradisional. Zat. Ustaz Kosar. Sabar. Ini ngapain kita sekarang nih, Zat? Ekspedisi malam saya. Keliling kampung malam-malam. Jadi gimana kondisi kampung di sini nih, Zat? Yang sama-sama kita ketahui sudah, tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Ya beginilah kegiatan kita sehari-hari, keliling interaksi dengan masyarakat sini. Karena tidak ada kegiatan lain. Ini yang bisa kita laksanakan. Kalian kalian lihat suasana kampung gimana malamnya gitu kan? Saya mungkin kan. Ini salah satu contohnya. Tidak ada lampu. Kalau untuk di sini lampu belum ada, terus kita butuh lampu semacam atau PLN atau tenaga surya supaya masjid dan rumah-rumah masyarakat juga supaya bisa terang. Jadi kalau bisa kita masih membutuhkan lampu karena di sini masih gelap-gelap, kadang-kadang pakai senter. Kadang sholat di masjid kita masih pakai senter. Kadang tenaga suryanya kalau enggak kurang arus, kurang akinya, kurang baterainya, kita bisa pakai senter. Kalau azan, kalau tidak ada genset, kita tidak bisa azan. Kita azannya di luar, enggak pakai mic. Gensetnya tidak kadang-kadang hidup. Kalau ada dai kita juga, kalau ada sedikit uang kita belikan bensin, kita hidupkan gensetnya.
Jadi bisa azan, bisa teranglah masjidnya, sholat kita dan bisa aman. Tapi kalau tidak ada uang untuk beli bensinnya, kita kadang tidak pakai lampu karena bensinnya nggak ada. Rombongan kami membawa bahan bakar yang digunakan untuk berkegiatan selama 5 hari. Untuk 5 hari ke depan, bahan bakar aman. Azan bisa didengungkan ke penjuru dusun. Setelah itu, kami tidak tahu. Ya, kalau untuk di kampung ini merata belum ada listrik. Kalau di sini kondisinya masih gelap, belum ada lampu. Jadi kita membutuhkan lampu. Ya, Ustaz Rento. Iya, Zat. Ini kita lagi ngapain ya, Ustaz? Alhamdulillah masak nasi saja untuk makan malam sampai jam 10 ya. Ini ada telat nih. Setelah Dengan itu dia bisa. Ini masak sendiri ya, Ustaz? sendiri Zat. Kita saat ini jalan-jalan melihat perkampungan di Desa Tinambu sambil melihat masyarakat dan anak-anak sambil kita mengajak mereka ke masjid, insya Allah. Tadi kita bersilaturahmi sama bapak sama ibu sekira ya. Beliau asli Mentawai. Ternyata pas kita saling bertanya, ternyata alhamdulillah beliau Muslim. Cuma dari pakaian masih sekere. Iya. Ya. Mudah-mudahan beliau akan datang sholat Jumat. Sudah kita mengajak. Dan alhamdulillah bapak tersebut menerima dakwah kita tersebut. Semoga bertambah ilmu beliau dan kokoh Islam. Dan didikannya itu nggak mudah lah, murah. Oke, apa ya? Kita tunggu aja. Bukan. Yang mana orang? Tapi yang sakitnya itu memang sekere Islam itu. Berarti ini untuk obat ya, Pak? Hmm. Untuk obat ya yang Kayak kalau di Sikeri namanya kayak kau istilahnya kayak buhul untuk mengilu roh-roh. Oh gitu. Ini biasanya dilakukan oleh Sikeri Mentawai. Assalamualaikum. Kemudian kami juga menemukan rumah warga yang penuh dengan gantungan tengkorak hewan hasil buruan. Mereka meyakini dengan menggantung tengkorak hasil buruan akan dimudahkan untuk menangkap hewan buruan yang akan datang. Intinya betting pas sama Islami harus sama-sama. Nanti kan Salah satu kegiatan kami selama di Tinambu adalah melaksanakan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Menurut penuturan Pak Daud, prosesi pemakaman biasanya masih mengikuti tradisi setempat, sebab masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara menyelenggarakan jenazah secara Islam. Kalau untuk di sini masih, karena mungkin masih banyak yang belum paham tentang agama Islam ini, jadi masih pakai adat. Iya. Itu bagaimana itu adat? Pakai adat itu masih seperti
seperti yang dulu kan mereka dulu kan masih pakai peti. Iya, walaupun dia udah muslim tapi itu masih pakai peti. Kemudian kalau meninggal ada baju-bajunya, kemudian dikasih dalam peti, dibawa semuanya. Jadi kita kadang sekarang ini sudah mulai juga belajar, sudah pernah kita coba, tapi karena keluarganya masih belum percayalah tentang agama Islam, bagaimana caranya supaya bisa kita, kalau misalnya mati, meninggal, kita kubur, itu masih pakai peti. Jadi rencana ini sekarang kita bagaimana caranya supaya kita bisa pakai kafan lah, pakai kafan, terus dimandikan secara ya seperti apalah yang kita belajari. Kita menuju ke tempat melayat. Ada salah satu jemaah kita yang meninggal dunia. Dan insya Allah kita akan mengkafani. Dan insya Allah kalau ada kesempatan sekalian menguburkan insya Allah. Dan ini merupakan tradisi petanda sedang berduka. Ini adalah salah satu momen penting yang saya rekam. Setelah melaksanakan pelatihan penyelenggaraan jenazah, salah satu Sikerai yang beragama Islam meninggal dunia. Kami menyelenggarakan jenazah tersebut bersama peserta yang mengikuti pelatihan. Karena keranda tidak tersedia, masyarakat bergotong royong membuat keranda dari bahan seadanya. Abang ini merupakan ahlul bait yang baru datang dari perantauan. Ia bercerita semua keterbatasan yang ada di dusun ini, seperti keranda dan lainnya. Miskin-miskinnya tidak parah. Saya udah pengalaman di sana. Kalau di sini miskin betul. Orang di sini banyak penyakit, bukan banyak penyakit, kelaparan, tidak makan. Ia bersyukur adanya genset masjid yang bisa digunakan pada kondisi seperti ini. Sebagai orang muslim ini harus ada haji. Kayak macam lampu kan kami kalau sangat bersyukur ada mesin dari masjid kan. Bahkan tinggal minyaknya kita. Itu kalau di Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allah azza wa jalla al-Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa atau semua yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Di hadapan kita bersama telah berulang rahmatullah salah seorang saudara kita seiman, salah seorang saudara kita semuslim, yaitu Bapak Bagiat rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan 3 fardu kifayah atau 3 kewajiban terhadap si mayit. Yang terakhir itu adalah menguburkan. Adapun yang pertama tadi yaitu kita telah memandikan, alhamdulillah. Kemudian kita telah selesai memandikan, kita kafani, dan kemudian kita sholatkan, dan yang terakhir nanti kita kuburkan secara bersama-sama insyaallah. Adapun sebelum mayat kita hantarkan ke tempat peristirahatan terakhir yaitu kuburan, maka ada 2 perkara penting yang harus diingatkan terlebih dahulu.
karena perkara tersebut akan diadili atau akan dipertanyakan, dan itu akan mempersusah si mayat nanti ketika ditanya oleh malaikat. Adapun perkara yang pertama, selama hidup mungkin si mayat dalam bergaul atau dalam bermuamalah atau bersosial dengan masyarakat Dusun Tinambu ini ada melakukan banyak kesalahan. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama memaafkan agar si mayat pun tenang nanti di alam kubur nanti. Apakah kita semua bisa memaafkan kesalahan si mayat? Alhamdulillah. Kemudian perkara yang kedua yaitu perkara hutang piutang. Mungkin selama hidup si mayat ada pernah meminjam barang atau uang yang mungkin belum diganti oleh si mayat yang kita tidak mengetahuinya. Kalaupun itu ada dan bisa nanti didatangkan buktinya, mungkin bisa didatangi keluarga atau ahlul bait dari si mayat agar mengganti apa-apa yang telah dipinjamkan kepada si mayat. Apakah kita semua bersepakat dan bersetuju? Setuju. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama mengantarkan mayat ke liang lahat. Sekarang kita di pemakaman di Dusun Tiram. Menunaikan sama mandikan jenazah, menyolatkan dan yang jenazah. Dan sekarang kita Tadi kita dari pertama kita mandikan mayatnya, terus kita kafani, terus kita kuburin. Alhamdulillah, insya Allah sekarang kita akan berangkat Alhamdulillah kita menyelenggarakan sesuai syariat Islam. sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya Pak, Mudah-mudahan besok ya bisa berlanjut seperti ini ya Pak. Sudah dapat pengalaman ya Pak. ya, Alhamdulillah. Hasil dari pelatihan kemarin langsung dapat praktek ya Pak. Iya. Alhamdulillah. aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah. Tutorial mencari sinyal. Tutorial mencari sinyal. Gimana ininya? Melihat kegiatan kita hari ini. Bismillah. Dipotong kepalanya. Oh, kepalanya enggak dimakan ya? Enang. Kalau mau makan coba yuk. Mm-mm. Ayo.